Selamat pagi Pak Hendri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Pak? Alhamdulillah, Bu. Bahagia, sehat selalu. Alhamdulillah. Jangan Tetap lupa, semangat ya Pak ya. insya Allah. Ini salah Semangat satu terus. cirinya Pak Hendri ini selalu semangat. Iya, Bu. Ya, harus semangat ya, walaupun semalam tidurnya malam-malam ya. Terus banyak tugas ya. Dan sebagainya. Oke. Baik Pak. Nah ini kita kan terjadwal kita ketemu. Nah hari Iya. ini kebetulan yang ingin kita, yang seperti yang Pak Hendri sampaikan, ini terkait dengan melaksanakan ya Pak ya Iya, proses melaksanakan. pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah Pak, terkait hal ini apa sih yang Bapak ingin kembangkan dalam 3 bulan ke depan Pak? Oke. Jadi untuk proses pelaksanaan belajar yang berpusat pada siswa itu, saya itu masih ada satu kendala, Bu, yaitu saat mengadakan sinkronus itu cenderungnya itu ceramah terus ya. Maklum ya, dosen ke mahasiswa itu ceramah terus ya. Lah, ya saya pengennya itu ya bisa bervariasi ya, nggak ceramah terus ya. Nah, itu kira-kira itu yang menjadi satu kelemahan saya. Nah, makanya saya ingin mengembangkan ya bagaimana saat saya itu mengajar itu ya bisa Nggih. pusat pada peserta didik ya, bisa Oh pusat nggih. pada mahasiswa. Yaitu saya coba untuk maksimalkan LMS yang ada di kampus seperti itu. Oke. Nggih. Berarti ini apa namanya? Bapak merasa gitu ya, merasa Iya, bahwa ketika sinkronus itu sepertinya kok ceramah terus gitu nggih iya, Pak. Nah, padahal harusnya kan sudah apa beralih nggih, berkembang gitu istilahnya. iya, Kalau kalau hanya ceramah itu kan menjadi mentor nggih Pak ya. betul, betul, Menjadi betul, betul. mentor itu. Padahal harusnya sudah berkembang menjadi learning facilitator gitu ya, Iya, sudah betul. berkembang menjadi fasilitator pembelajar. Nah, Iya, baik. Nah, ini berarti Bapak ingin mengembangkan ya kemampuan Bapak tidak hanya ceramah tetapi bagaimana menjadi learning facilitator, bahkan mungkin iya. coach ya Pak ya untuk siswanya. Bisa jadi ya. Kan coaching untuk siswa juga boleh ya Pak ya? Oh, oh, boleh lah. Baik, berarti ini yang lebih mana Pak, mau menjadi learning facilitator-nya atau mau menjadi atau kedua-duanya Pak? Saya pengen kedua-duanya karena kan Kedua-duanya. saya kan berpikirnya begini, Bu. Jika saya nggak banyak ngomong, ya ini kan paradigma saya yang dulu itu. Iya, heeh, Jika saya betul. nggak banyak mau, nanti saya takutnya itu mahasiswa itu nggak bisa tahu pengetahuan banyak terkait dengan Heeh, kuliah heeh. tertentu yang saya ampu. Nggih. Ternyata itu kan paradigma yang mungkin harus dirubah seperti itu. Heeh, iya Pak, betul. Maka dari itu memang Mhm, berpusat pada mahasiswa mhm, atau dalam mhm, bahasa sekolah itu berpusat pada murid itu mhm, memang penting ya seperti itu. mhm, Ini betul, yang ingin saya betul, rubah, makanya saya betul. ingin mengembangkan LMS seperti Mhm. itu, Oke, Ulfa. nggih. Baik, Pak. Nah, ini kan Bapak ingin apa namanya, mengembangkan diri ya istilahnya untuk tidak hanya menjadi mentor istilahnya dalam pembelajaran, tetapi berkembang menjadi learning facilitator, bahkan menjadi coach gitu, menjadi coaching. Nah, Pak, kira-kira Pak, nanti dalam 3 bulan ke depan untuk mencapai itu, Bapak apa ya indikator keberhasilan yang diinginkan Bapak sejauh mana? Ya, indikator yang mungkin bisa dilihat itu adalah ketika sinkronus dan asinkronus itu seimbang. Mhm, Nah, seimbang dalam artian begini, ketika sinkronus itu, jadi mahasiswa itu yang lebih menjelaskan materi-materi kuliah. Ya. Jadi kontrak kuliah saya sampaikan, kemudian isi kontrak kuliahnya itu apa, kemudian tujuan capaiannya itu apa, ya. Kemudian materi-materinya per sub itu apa. Nah, siswa itu sudah merekam itu, kemudian yang menyampaikan itu. Ya. Nah, rencana saya nanti saya yang cuma sekedar mengarahkan fasilitasi mereka. Oke, oh oke, presentasi ini seperti itu. oke. Lah, di sinkronus itu apa namanya itu seimbang dengan asinkronus lah. Asinkronus itu juga berkaitan dengan eksplorasi ya. Mereka nulis di kolom notes dan question ya, dan juga mereka apa namanya itu ada kuis kecil-kecilan ya, kuis kecil di dalam LMS itu. Nah, keberhasilannya itu adalah di kuis
apakah mereka aktif ya di dalam note and question itu, apakah saling menanggapi, apakah saling like. Nah, ya itu menjadi satu ukuran yang bisa dilihat ya. Dan juga saat ada kuis di LMS itu apakah jawabannya itu benar, banyak yang benar ya, karena memang beberapa materi itu harus menentukan jawaban benar dan salah ya. Walaupun juga ada jawaban yang tidak semua jawaban itu dikatakan benar maupun salah, yang penting jawab aja enggak, tapi memang ada kuis yang harus tentukan benar dan salah seperti itu. Baik Pak, ini tadi kalau saya boleh mengulang lagi, jadi indikatornya yang pertama itu Bapak ingin membuat sebuah perencanaan ya, perencanaan pembelajaran. Tadi kan LMS-nya sudah ada materinya, kemudian ada kuisnya. Jadi semua pembelajaran yang berpusat pada perencanaan pembelajaran yang berpusat pada siswa itu yang pertama. Nah, harapannya yang kedua kalau itu sudah Bapak sediakan, maka siswanya jadi aktif gitu ya Pak ya, aktif, mengerjakannya aktif, kemudian interaksinya dengan temannya juga aktif gitu ya Pak ya. Nah, bahkan harapannya tadi Bapak mengatakan, nanti menjawabnya semuanya benar, berarti mahasiswanya juga punya inisiatif untuk belajar ya Pak ya? Betul. Oke. Baik, nah luar biasa ini rencana indikator yang ingin dicapai oleh Pak Henry. Baik Pak, nah dari indikator-indikator itu Pak, nah kira-kira yang pengen dikembangkan lagi gitu Pak. Ini kan masih mulai dari perencanaan, di mana perencanaan itu kan tadi LMS ya, karena sinkronus dan asinkronusnya, berarti di LMS Bapak sudah menyediakan tadi ada kuisnya, ada ini. Nah, kira-kira apa coba yang mau dikembangkan di situ? Oke, yang ingin saya kembangkan nanti saya akan memvariasi konten-konten yang ada dalam LMS tersebut. Misalnya nanti saya tambahkan video. Ya. Video ini mungkin saya linkkan ke YouTube ya yang berkaitan dengan mata kuliah saya. Nah, kemudian saya kan mengampu mata kuliah keterampilan berpikir ya. Nah, jadi mungkin saya linkkan dengan pengajian ya, namanya itu ngaji filsafatnya Pak Faiz ya, Ustadz Faiz Pak Udin itu ya. Nanti di sana saya linkkan di sana ya, ada beberapa materi terkait dengan keterampilan berpikir. Yang kedua mungkin juga saya dengan tampilan video saya sendiri, yaitu saya di satu ruangan di syuting dengan direkam dengan baik ya, seperti itu. Mungkin seperti itu Bu. Bagus sekali. Nah, ini ada variasi konten ya Pak. Berarti nanti di LMS Bapak akan mendesain istilahnya, mendesain LMS-nya ini mulai dari variasi kontennya, kemudian tadi terkait dengan konten yang akan mendorong siswa untuk berpikir kritis ya Pak ya. Betul. Nah Pak, kira-kira untuk hal yang demikian ini, jadi hal yang dikembangkan ini Bapak butuh dukungan tidak untuk bisa mewujudkan itu? Ya tentunya kalau saya yang mendesain sendiri itu saya kurang mampu juga ya, makanya saya membutuhkan dukungan dari tim IT ya, tim IT yang ada di STKIP Al-Hikmah ya. Tim IT nanti yang membantu saya sekaligus memandu saya ya, juga mengajari saya ya apa sih caranya iki mengupload bisa biar sistematis, apakah ada coding-codingnya dan sebagainya, itu kan saya juga belum paham. Nah, ini saya butuh dukungan dari tim IT ya, seperti itu. Selain tim IT adakah yang lain Pak? Selain tim IT mungkin nanti juga saya meminta kepada mahasiswa ya sedikit ya memberikan materi, nanti saya tunjuk. Nah, nanti kan ternyata ada arah iki sing materi berkaitan dengan konten tersebut. Nah, mungkin beberapa saya tunjuk, coba nanti kamu sampaikan ini ya, direkam di video, nanti saya upload di LMS. Nah, mungkin seperti itu. Baik. Ya, bagus sekali Pak. Nah, ini berarti sudah jelas ya Pak apa yang mau dukungannya oleh siapa, kemudian yang dikembangkan apa, tadi sudah Bapak sebutkan, yaitu mulai dari variasi kontennya pada LMS, kemudian perencanaan yang baik pada LMS-nya. Nah Pak, ini kan berarti butuh aksi ya Pak ya. Nah, kira-kira kalau sudah ada kan butuh aksi. Nah, maka kira-kira Bapak memulai ini kapan, kemudian
itu dalam 3 bulan ke depan ini apa saja yang dilakukan dan kapan itu dilakukan Oke, kira-kira? untuk waktu tanggal berapa ini? Tanggal 8 sampai 20 itu masih kampus kami masih membuka mahasiswa. Oke, jadi untuk konten-kontennya saya siapkan di hari itu. Iya, Kemudian iya. tanggal 25 ya, tanggal 25 itu mulai perkuliahan ya. Mhm, Jadi mhm, mhm. saya akan memulainya itu di launching itu saat tanggal 25 itu, 25 Oke. September itu. Untuk Iya. apa? Untuk memulai LMS ini ya. Ya harapannya nanti semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar Baik, karena Pak. memang kendala-kendala itu pasti muncul ya, kendala itu pasti muncul entah itu jaringan ya, entah itu juga nanti Betul, betul. strategi seperti apa seperti itu. Iya, iya. Nah, ya bagus sekali Pak ini. Jadi paling tidak karena tanggal 25-nya mahasiswa sudah aktif, berarti sebelum itu Bapak sudah harus menyelesaikan untuk kontennya ya. Sehingga Betul. begitu mahasiswa apa namanya masuk sudah siap semuanya dan siap belajar dengan Bapak yang selalu semangat. Oke, Baik oke, Pak oke, Hendrik, oke. saya rasa cukup untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti 3 bulan lagi ya Pak untuk Siap, melihat siap, siap. ini apa Siap, namanya siap, 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 siap. evaluasinya. Tetapi Oke, sebenarnya dalam tidak langsung 3 bulan, bulan depan juga ada. Nah nanti kita akan ketemu lagi mungkin akan sharing kalau misalkan ada kendala atau apa gitu ya Pak Hendri ya. siap, siap. Nah Oke. mudah-mudahan lancar Pak Hendri. Sepertinya luar Amin. biasa ini karena Amin, amin, berbasis amin, amin. teknologi ya. Oke, Oke. oke, 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 oke. Terima Oke. kasih Pak Hendri. Salam Oke. sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Bulfa, Iya, atas sampai kami. coachingnya.